Assalamualaikum warahmatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat terhadap harta, maka itu tidaklah semua harta, tetapi itu memiliki syarat. Syarat yang pertama, harta itu al-milkut tam, yaitu milik yang sempurna. Yang kedua, harta itu adalah an-nama, memiliki sifat berkembang. Kemudian yang ketiga, harta itu bulughun nisab, yaitu sampai kepada nisab kadar yang ditetapkan dalam zakat. Kemudian yang keempat, al-fadlu anil hawaijil asliyah, yaitu masih memiliki sisa daripada kebutuhan-kebutuhan mendasar. Kemudian yang kelima, as-salamatu minad dain, yaitu terlepas dari hutang. Dan yang keenam, al-haul, yaitu sampai haul ataupun 1 tahun. Inilah syarat-syarat wajib syarat-syarat wajib zakat pada harta manusia secara umum. Insya Allah akan kita jelaskan satu persatu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian syarat yang pertama tadi adalah al-milkut tam, yaitu milik yang sempurna. Perlu kita ketahui pada hakikatnya pemilik harta itu secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah yang menciptakan harta dan yang memberikannya kepada manusia. Oleh karena itu dialah pemilik harta yang hakiki. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wa atuhum mimma lillah, dan kalian berikanlah kepada mereka daripada harta Allah. Yang Allah Ta'ala menyebutkan harta itu adalah hartanya. Itu artinya memang secara hakiki pemilik harta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran harta itu terkadang dinisbahkan, diidofahkan kepada manusia. Itu adalah sebagai majas, yakni karena manusia itu hanyalah titipan baginya, sebab bukan manusia yang menciptakan harta. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum, janganlah membuatmu tertarik kepada mereka yang orang-orang munafik disebabkan mereka memiliki harta. Harta itu didofahkan kepada manusia. Itu artinya memang harta itu ketika diidofahkan kepada manusia itu hanyalah sebagai majas, bukan sebagai hakiki mereka pemilik harta. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan al-milkut tam, milik yang sempurna? Yang dimaksud dengan al-milkut tam itu adalah di mana dia memang memiliki penguasaan terhadap harta itu, yang artinya harta itu berada di tangannya, di genggamannya, atau walaupun tidak di tangannya tetapi dia berkuasa terhadap harta itu. Misalkan harta itu berada di bank, atau misalkan harta itu berada di lemari, tetapi itu berada di dalam kekuasaannya, dia bisa mengambilnya kapan saja. Itu disebut dengan milik yang sempurna. Kemudian yang kedua, di dalam harta itu tidak terkait harta orang lain. Yakni misalkan kamu memiliki harta, tetapi sebenarnya di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Misalkan ada di situ hak orang lain, gaji yang belum kau tunaikan kepada mereka. Kalau masih ada di situ hak orang lain, berarti itu belum milik sempurna. Kemudian yang disebut juga milik yang sempurna itu dia bebas menggunakannya. Adapun dia mesti dapat izin misalkan dari orang lain supaya bisa dia gunakan harta itu, berarti itu bukanlah milik yang sempurna. Kemudian harta itu, faedah atau manfaat dalam harta itu bisa dia gunakan. Adapun kalau tidak bisa dia gunakan, berarti itu bukanlah milik yang sempurna. Seseorang bisa saja misalkan memiliki kambing, tetapi kambing itu tidak bisa dia manfaatkan, sebab sudah ada perjanjiannya dengan orang lain. Kalau manfaat kambing itu misalkan sama orang lain, berarti itu bukan milik yang sempurna. Jadi milik yang sempurna itu dia berkuasa terhadap harta itu, dia bisa melakukannya menggunakannya kapan saja. Hasil-hasil yang ada dalam harta itu adalah miliknya, itu disebut dengan milik yang sempurna. Nah,
Kenapa hikmah daripada diwajibkan harta pada harta yang dimiliki secara sempurna? Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemilikan kepada manusia, itu menunjukkan nikmat yang besar. Kepemilikan itu adalah nikmat yang besar. Buktinya binatang tidak memiliki. Binatang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuasaan dalam menggunakan apa-apa. Itu artinya memang berarti kepemilikan itu adalah milik yang sangat adalah nikmat yang sangat besar. Ketika dia nikmat yang sangat besar, oleh karena itu secara falsafahnya semestinya harus dia syukuri, dan cara mensyukuri itu adalah dengan menunaikan zakatnya. Adapun dalil kenapa harta itu harus milik sempurna, yaitu firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah dari harta mereka. Yakni kalimat amwalihim berarti ini kepemilikan, harus harta mereka, harus mereka yang memiliki. Gak mungkin kita ambil zakat dari seseorang padahal harta itu bukan miliknya, tetapi milik orang lain. Tidak mungkin. Itu namanya zalim. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, innallaha farada alaihim fi amwalihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan pada mereka zakat pada harta mereka. Ini harus harta mereka. Kalau bukan harta mereka, nggak mungkin diwajibkan zakat kepada mereka. Dari syarat ini maka timbullah beberapa permasalahan yang otomatis berarti harta milik pemerintah, harta yang dikuasai pemerintah, misalkan itu tidak wajib zakat. Misalkan pemerintah memiliki anggaran seperti anggaran daerah. Anggaran daerah itu tidak diwajibkan zakat. Kenapa? Karena itu bukan milik yang sempurna. Tidak ada pemiliknya itu. Yang memiliki tersendiri tidak ada. Tetapi itu milik secara umum. Milik pribadi bukan. Karena dia bukan milik pribadi, berarti bukan milik sempurna. Kalau bukan milik sempurna berarti tidak diwajibkan zakat. Oleh karena itu, harta yang dikelola pemerintah tidak wajib zakat. Karena pada dasarnya itu milik semua orang, termasuk milik orang-orang miskin yang seharusnya mereka tunaikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu dia. Makanya kenapa tidak diwajibkan zakat pada harta yang diatur pemerintah, karena tidak ada kepemilikan di situ. Itu adalah milik semua umat, milik pribadi tidak ada. Nah, itu intinya. Kemudian begitu juga misalkan harta wakaf. Harta wakaf juga tidak. Misalkan ketika seseorang berwakaf, akan kuwakafkan padi ini kepada semua fakir miskin, atau saya wakafkan padi ini kepada fakir, atau saya wakafkan pertanian saya ini kepada orang yang berhak mendapat zakat misalkan, atau diwakafkan secara umum, saya wakafkan ini kepada umat Islam misalkan dikatakan. Ketika itu berarti tidak wajib lagi dizakati. Kenapa? Karena tidak ada lagi di situ kepemilikan yang sempurna. Lagi pula itu sudah menjadi milik semua orang gitu. Untuk apa lagi diwajibkan zakat gitu? Semua orang sudah berhak di situ, termasuk fakir miskin utamanya. Kemudian begitu juga tidak wajib zakat pada harta yang haram. Nah, ini harta yang haram tidak wajib zakat. Kenapa? Harta yang haram itu bukan milik kita. Misalkan ketika seseorang korupsi 1 miliar lah misalkan. Itu yang 1 miliar itu tidak wajib dizakati. Kenapa tidak wajib dizakati? Karena itu bukan milik yang sempurna. Terus bagaimana? Apakah dia boleh dia makan halal dia makan? Tentu saja tidak. Kewajibannya adalah mengembalikan kepada pemilik aslinya. Tidak bisa dijadikan zakat, karena zakat itu sesuatu yang baik. Sementara hasil korupsi itu bukan yang baik, tidak sah dijadikan sebagai zakat. Oleh karena itu salah pemerintah, sebagian pejabat, maaf tidak semua, sebagian pejabat
dia mengeluarkan zakatnya dari hasil korupsinya, itu tidak berpahala. Bagaikan mencuci pakaian dengan air kencing, tidak berpahala. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya, yaitu hak rakyat, wajib dikembalikannya. Wallahu a'la wa a'lam. Di sini mungkin terjadi permasalahan, apakah uang kita yang dipinjam orang, misalkan kita memiliki uang 100 juta, kemudian yang 100 juta ini misalkan dipakai orang, dipinjam orang, apakah itu wajib zakat? Sebab di situ dua kemungkinan, apakah itu masih milik sempurna atau tidak. Inilah insya Allah yang akan kita jawab pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'la wa a'lam.